Oke, di sini saya akan melanjutkan project RBJK ya, final project untuk minggu kedua nih. Untuk minggu kedua kita tujuan pertamanya yaitu kita akan melakukan routing OSPF ya pada topologi jaringan Indosat yang ini. Yang mana di sini di setiap perangkat routernya itu tuh dia dihubungkan dengan kabel fiber optik ya. Untuk setiap routernya, router PS1, 2, 3 dan juga ke router ISP Indosat juga. Lalu kita akan menjalankan HTTP server dan NT server dengan nama Indosat. Lalu kita akan pastikan server Indosat itu dapat terhubung ke router ISP Indosat, yang mana pada router ini, pada server ini dia bisa komunikasi dengan router ISP yang ini, ISP Indosat yang ini. Oke, ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke topologinya ya. Nah, ini adalah topologi yang sudah saya buat, yang sudah jadi nih ya. Nah, yang mana di sini untuk routernya sendiri saya memakai PT router, yang mana pada PT router sendiri dia tuh mempunyai port fast Ethernet yang support dengan fiber optik atau interface fiber. Nih, dibandingkan dengan router yang lain ya. Contoh saya pakai 2911. Ini 2911 ini dia tidak ada modul untuk menambahkan port tersebut, untuk port yang istilahnya support dengan memakai kabel fiber. Nah, sedangkan untuk PT router sendiri dia ada. Nah, ini untuk PT router saya klik. Nah, di sini dia untuk bawaannya sendiri sih sudah ada sih sebenarnya nih. Belum. Nah, untuk yang PT router sendiri saya sini menambahkan modul ya, PT router NM1FFE, yang mana pada sini dia terdapat satu fast Ethernet interface yang digunakan dengan menggunakan fiber media. Nah, sebelum menambahkan modul tak lupa pula kita matikan dulu perangkatnya ya, lalu kita tambahkan ya. Contohnya seperti ini, 1, 2, terus kita hidupkan lagi, lalu kita cek nih. Nah, ini untuk yang port yang istilahnya yang support dengan fiber optik itu adalah yang fast Ethernet dari 4.4/0 sampai 7/0. Nah, ini nih, bisa dilihat ya. Contoh kita colok ke fiber nih. Nah, ini dia bisa tercolok nih. Sedangkan kalau yang 2911 ini kan dia nggak ada kan. Nah, kalau nggak ada dia nggak bisa dia. Kalau lebih seperti itu ya. Ini kita ikin aja nih. Ntar, wait, kita hapus dulu ini. Oke, itu dengan memakai modul ya. Di sini saya memakai PT router yang jelas untuk setiap istilahnya agar setiap router itu bisa terhubung dengan kabel fiber optik ya. Oke, di sini mungkin langsung saja kita restart semua ya perangkatnya ya. Kita matikan hidupkan. Kita matikan hidupkan lagi. Kita matikan hidupkan lagi. Yang ini juga kita matikan hidupkan lagi. Oke. Wait. Oke, yang ini kita hapus dulu ya untuk IP-nya sendiri yang di sini. Oke, kita langsung ke memberikan interface ya di setiap port yang terhubung ke router OSPF 1 dan juga router OSPF 2 ya. Di sini kita konfigurasi pada port fast Ethernet 4/0 dan juga 5/0 ya. No. Kita berikan port di setiap interface yang terhubung ya. Sebentar, interface fast Ethernet. Oh ya, kebalik. Kita beri IP-nya itu adalah 10.200.10.1 ya. Dengan saat yang masih itu adalah 255, lalu kita no shutdown. Sebentar, wait. Kita berikan IP selanjutnya pada fast Ethernet 5.0 dengan IP address itu adalah 10.220.1 dengan saat yang masih itu 255.255.255.255.0. Lalu kita no shutdown kembali agar aktif ya interface-nya. Setelah kita aktifkan pada router OSPF 1, kita berikan interface, kita berikan IP di setiap interface-nya.
yang 5.0 yang mengarah, kita akan berikan IP pada interface yang mengarah ke router ISP. Untuk IP address itu adalah 10.200.20.10.2 yang saatnya masih itu ada 255.255.0. Kita no shutdown. Nah, sudah hidup ya, statusnya ada aktif nih, sudah hijau. Lalu selanjutnya pada interface 4.0 yang mengarah ke router OSPF 3, bisa kita kasih IP address itu adalah 10.200.30.1 dengan saatnya masih itu ada 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Oke, selanjutnya kita ke router OSPF 2 ya, kita beri hostname dan juga berikan IP di interface nya. Hostname ROSPF 2, IP address 10 titik. Oh, kita masukkan interface dulu ya, interface FA5/0 yang mengarah ke router ISP Indosat ya. Kita beri IP address itu adalah 10.200.20.2. Yang ke 5.0 ke bawah tadi itu dia yang 1 ya. Oke, berarti ini 2. Masa itu udah 255.255.255.0. Kita no shutdown, kita aktifkan. Sudah aktif ya. Kalau sudah hijau, selanjutnya kita mengarah ke Fast Ethernet 4.0 yang mengarah ke router OSPF 3. Kita beri IP address itu adalah 10.200.40 ya. 40.1 dengan sama ini. Hasilnya itu ada 255.255.255.0. Lalu kita klik. Kalau kita no shutdown, kita aktifkan. Kita exit ya. Setelah itu pada router OSPF 3, oke, kita akan berikan IP yang mengarah ke router OSPF 1 dan juga router OSPF 2 ya pada interface 4/0. Untuk IP addressnya itu adalah 10.200.30.2. Saat ini masih ada 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown, kita aktifkan. Setelah itu kita berlari ke interface Ethernet 5/0 yang mengarah ke router OSPF 2. Kita berikan IP juga. Untuk IP itu adalah 40.2 ya. Karena sini tadi yang ke sini yang face Ethernet 4.0 tadi dia 4.1. 40.1. Ini 4.2. Kalau kita no shutdown, kita aktifkan. Nah, sudah aktif ya. Selanjutnya kita akan berikan IP ke Fast Ethernet 00 ini yang mengarah ke server. Untuk IP address itu adalah 10.200.50.1 dengan masnya itu 255.255.255.0. Kalau kita no shutdown, kita aktifkan. Oke, setelah itu di sini kita melakukan routing dulu ya, melakukan routing SPF ya. Untuk routing SPF sendiri untuk referensinya itu bisa dilihat dari grup ya, di grup RBJK. Untuk referensi itu yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, ini untuk konfigurasi itu kita masuk dulu ke configure terminal, kita ketikkan untuk router OSPF. Nah, untuk ID-nya ini terserah sih ya. Di sini saya memakai ID 1 nih sebagai pengenal saja, tidak apa-apa. Lalu kita masukkan networknya. Network dari setiap jaringan yang terhubung ya, yang mana di sini kita masukkan network yang mengarah ke router OSPF 1 dengan network itu adalah 10.200.10.0. Nah, untuk saat mas ini dia untuk penulisan ya, untuk /255.255.255.0 tadi itu dia kita balik angkanya. Untuk penjelasan itu ada di referensi ya. Jadi untuk yang saat mas itu atau prefix itu yang /24 itu yang dari 255.255.255.0 itu kita balik menjadi 0.0.0.255. Untuk areanya sendiri sesuai pada topologi dia untuk areanya itu ada area 0 ya. Kita enter, lalu kita akan tambahkan lagi yang mengarah ke router SPF 2 10.20.0. Untuk areanya juga sama ya. Kita bisa klik exit. Selanjutnya kita konfigurasi juga pada router SPF 1 ya.
Kita masukkan perintah. Oh enggak, ini kita exit dulu. Perintah router OSPF 1 dengan networknya itu adalah 10.200.10.0 yang mengarah ke router SP Indonesia, juga yang mengarah ke router OSPF 3 dengan subnet masnya itu sama ya. Untuk penulisannya seperti berikut: 0.0.0.255, untuk areanya adalah 0 ya. Ini kita enter, lalu yang mengarah ke OSPF 3 dengan networknya itu adalah 10.230.0. Kita klik exit. Oke, ini sudah ada keterangan ini, sudah bisa nih. Nah, selanjutnya kita ke router SPF 2 ya. Kita akan buat routing ke routing SPF yang mengarah ke router ISP Indosat dan juga router SPF 3. Kita masukkan, sebentar wait, masukkan networknya yang mengarah ke router ISP Indosat ya. Lalu 40.0, kita klik exit. Ya, selanjutnya pada router SPF 3 ini kita akan melakukan routing ya, yang mengarah ke router SPF 2, SPF 1 dan juga ke server ISP Indosat. Router OSPF 1, masukkan networknya 10.200.30.0. Oh, untuk ini kurang ya, area 0 yang mengarah ke router SPF 2 juga tak lupa, dan juga yang mengarah ke server ya. Yang 30 ini dia ngarahnya ke sini, routing ya, ke router SPF 1. Wait. Oh no, wait. Kayaknya 40 tadi udah. Yang 50 berarti ya, yang mengarah ke server. Kita klik exit. Selanjutnya kita akan coba ya. Oh ya, sebelum itu untuk server ISP juga belum kita kasih IP ya. Untuk IP-nya sendiri adalah 10.200.50.2 dengan sate mas itu adalah 255.255.255.0. Untuk network itu adalah 10.200.50.1 ya. Tadi yang ini untuk router SPF 3 ini yang ya, yang mengarah sini di IP-nya 10.251 ya. Oke. Mungkin selanjutnya di sini kita akan coba testing ya. Apakah routing SPF yang kita lakukan ini berhasil? Kita konfigurasi berhasil nih. Bisa kita klik ke server, kita ke command prompt. Mana pada command prompt sini kita akan klikkan ping alamat. Oh, tapi sebelum itu yang terhubung ke sini dulu ya, yang 50.1 nih. Berhasil ya, yang ke sini berhasil ya. Coba kita coba langsung ke router ISP Indosat yang mana dia melewati jalur yang ini, yang dari sini ke sini ke atas ke router SPF 1, juga langsung ke router ISP Indosat. Sini kita akan coba masukkan IP yang ini, yang dari VC Ethernet 00 berapa ini, FA40 ya. Ini nggak belibet jelasinnya. Nah, berhasil ya. Server bisa terhubung melalui router SPF 3, router gini singkatnya. Server ini dia bisa terhubung dengan router SPF 1 melewati jalur router OSPF 3 dan juga router SPF 1 ya. Itu tepatnya pada port VC Ethernet 4.0 itu berhasil ya. Nah, ini kita akan coba tes server ISP Indosat ini apakah bisa terhubung melewati router SPF 3 dan juga melalui router SPF 2 ya, yang mengarah ke router ISP Indosat itu melalui port VC Ethernet 5.0. Kita akan tes ping alamat VC Ethernet 5.0 punyanya router ISP Indosat. Oke, berhasil ya. Nah, berarti untuk routing OSPF ini telah berhasil saya lakukan ya. Untuk referensinya ini bisa teman-teman lihat atau teman-teman baca di
referensi materi yang telah diberikan oleh dosen sebelumnya di grup WhatsApp ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait routing SPF ini. Maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.